Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Safa ya. Di kali ini saya akan membahas soal-soal yang ada di e-learning untuk materi bangun ruang sisi datar ya. Sebelum itu jangan lupa di subscribe, komen, tulis nama, nomor absen dan kelas di komen yang di bawah ya. Dan jangan lupa di like juga. Di subscribe juga ya Pak Safa YouTube-nya ya. Oke, saya langsung aja anak-anak kita ke nomor yang pertama. Oke, ini gambar di samping adalah susunan persegi yang akan dibentuk menjadi sebuah kubus. Agar tepat menjadi sebuah kubus, maka persegi yang harus dihilangkan adalah nomor. Kan? Nah, misalkan kita mau menghilangkan nomor 7, ya misalkan kita misal mau menghilangkan nomor 7. Misalkan nomor 7 berarti kan nanti bentuknya seperti ini. Kan? Kan? Nah, apakah ini bisa dibuat kubus? Seperti ini tambah kurang ya. Nah, sini kan ya. Jawabannya iya pinter. Jawabannya adalah nomor 3 yang harus hilang, yang hilang. Jadi nanti bentuknya jadinya seperti ini. Nah, seret, seret, seret. Nah, ini seperti ini ya. Maaf ya, gambarnya tidak bagus. Apa ya? Bentuknya nanti seperti ini. Nah, ini tantangan, saya kasih tantangan. Kalau seperti ini, seret, seret, ya, ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, delapan. Lah, nomor berapa yang harus hilang? Nomor yang hilang ya, biar jadi kubus. Tantangannya ini tantangan. Jadi ada jari-jari seperti ini. Kira-kira bidang nomor berapa ini yang harus dihilangkan supaya bisa menjadi kubus. Nah, karena kubus itu bidangnya ada 6, berarti yang harus dihilangkan harus ada 2 bidang. Karena ini ada 8 ya. Silakan dipikirkan sendiri kalau bentuknya seperti itu. Saya lanjutkan. Kubus di atas disusun oleh banyak kubus satuan. Jadi ini ada kubus besar yang tulis oleh kubus-kubus satuan. Jika permukaan kubus besar di atas dicat, dan ini permukaannya dicat, luarnya dicat, maka banyak kubus satuan yang hanya satu sisi saja yang terkena cat. Nah, contohnya ini kan yang satu sisi ini yang kubus satuan ya, banyak kubus satuan, jadi kubus-kubus kecil yang hanya satu sisi yang terkena cat adalah ada berapa? Ya ini kan ini kubus satuan kecil-kecil. Nah, ini kan sudah ditempelkan ya, ini yang didapat yang terkena cat ini kan ini satu-satu aja ya, satu sisi aja ya ini kan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini 9. Kenapa? Nah, kalau ini kenapa tidak ikut Pak dihitung Pak? Nah, kan ini ada 2 sisi. Sisi yang ini ya, sisi yang ini yang terkena cat. Ini contoh dari kubus satuan yang terkena cat itu 2. Kalau yang ini adalah contoh dari kubus satuan jika yang terkena cat adalah 3 sisi. Jadi ada 9 ya. Ada 9 kubus. Padahal di dalam kubus besar ini ada berapa sisi? Ada 6 sisi kan? Berarti ada 9 kali 6. Jadi ada 54 kubus. Dan dimana 6-nya ini bidang atau sisi kubusnya. Jadi setiap bidang itu kan ada 9. Ini 9. Terus yang ini kan juga 9. Nah ini yang sebelah sini kan juga 9 ini.
Maka 9-nya kan ada 6, jadi ada 54 kubus. Saya lanjutkan. Bangun di atas adalah sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jika titik AFH dihubungkan, maka akan terbentuk bangun datar apa? Ya, bukan gitu ya. AFH, ini AH, terus ini F. Nah, ini kan ada segitiga AFH, lah ini pasti segitiga ya. Segitiga AFH. Segitiga lah, tapi segitiga apa segitiga apa gitu kan ya. Oke, nah F itu apa sih? F itu kan diagonal bidang, ya kan? FH juga diagonal bidang, AH juga sama diagonal bidang. Bagaimana diagonal bidang yang ada di kubus? Ternyata semua diagonal bidang yang ada di kubus, yang ada di satu kubus ya, panjangnya sama. Berarti kan AF ini panjangnya sama FH sama AH. Berarti segitiga yang terbentuk apa? Yang terbentuk adalah segitiga sama sisi. Jawabannya. Kenapa? Karena sisi-sisi dari segitiga tersebut AFH adalah diagonal bidang dari sebuah kubus, dan diagonal bidang sebuah kubus panjangnya sama semua. Kan ya. Nih, kita diagonal bidang sebuah kubus adalah akar 128. Yang ditanyakan luas permukaan dan volumenya. Nah, rumusnya diagonal bidang kemarin sama ya. Sudah dikasih tahu Pak sama ya. Diagonal bidang kan A akar 2, di mana A-nya ini adalah rusuknya ya. Jadi kalau diagonal bidangnya 128 sama dengan A akar 2, 128 dibagi akar 2 sama dengan A, kan bisa dicoret ya, akar 64. Berapa akar 64? 8. Nah, berarti rusuknya 8. Nah, terus luas permukaan kubus 6A kuadrat ya, 6 kali 8 kuadrat, 6 kali 64. Berapa 6 kali 64? 384 cm persegi. Volume kubusnya A pangkat 3 ya kan, pangkat 3 kan, di 8 kali 8 kali 8 atau 8 pangkat 3 itu kan berapa? 512 cm ya, itu kan. Dah, kita lanjutkan lagi. Agar terbentuk jaring-jaring balok, sama seperti tadi konsepnya ya. Bidang mana yang harus dihilangkan? Bidang nomor berapa? Ada 8, berarti harus ada yang dihilangkan. Balok itu kan juga ada 6 ya, ternyata ini ada 9. Berarti harus ada 3 yang mau dihilangkan. Ya. 3 yang harus dihilangkan. Ini. Yang mana yang dihilangkan? Nah, ini yang jelas 4 sama 9 ini harus hilang. Kenapa loh? Ini model panjang loh, ini cuma seperti ini kan tidak nutupi ini nanti ya. Iya kan? Nah, jadi harus hilang nih. Tinggal satu lagi yang mau dihilangkan yang mana? Jadi 4, 9 harus hilang. Terus kurang satu lagi, ya karena masih ada 7. Nah, ini ternyata 158 ini kan harus, nah berarti sama ya. Nah, ini yang berhadapan-hadapan ini berapa? Kalau kita menghilangkan 8, maka 1 dan 5 nanti ya. Kalau menghilangkan 1, 5 dan 8 yang berhadapan-hadapan. Ya, gitu kan ya. Kalau kita menghilangkan 5 ya tidak bisa, berarti boleh. Jadi 4, 9, terus 1 atau itu memilih ya, atau 8. Jadi yang menghilangkan bisa 4, 9, 1 atau 4, 9, 8. Ya, kita hilangkan bidangnya. Untuk bisa menjadi sebuah balok. Gitu ya.
Raymond mendapat tugas untuk mengecat dinding. Nah, ini konsepnya dinding anak-anak. Dinding sebuah ruangan. Ruangan tersebut memiliki ukuran panjang 8, lebar 6, tingginya 3. Berapa kaleng cat yang dibutuhkan jika satu kaleng, nah ini kan, satu kaleng itu sama dengan 10 meter persegi. Dindingnya saja ya. Dindingnya saja. Jadi kan kalau balok itu, ini kan, ruangan itu kan bentuknya seperti ini. Ruangannya bentuknya seperti balok kan ya. Ini 8, 6, 3. Dindingnya, berarti kan kelilingnya ini aja. Ini panjang, lebar, tinggi. Jadi tidak perlu lantai ya kan. Yang dicat hanya dinding saja. Tidak perlu lantai, tidak perlu atap. Jadi luas dinding aja. 2 kali panjang kali lebar. Panjang kali tinggi, panjang lebar alas ini ya. Dan ini tutupnya tidak usah. Jadi 2 kali panjang tinggi tambah lebar tinggi. Nah, panjangnya 8, tingginya 3, lebarnya 6, tingginya 3. 2 kali, ini 24 tambah 18. 2 kali 42, 84. Ya, jadi luas dinding yang mau kita cat itu 84 meter persegi. Jika satu kaleng itu 10 meter persegi, berarti kalau ini banyak kaleng ya, banyak kalengnya. Nah, ini kan berarti luasnya dibagi 10 ya, atau 84 dibagi 10 itu 8,4, berarti 9 kaleng. Kenapa Pak kok udah dibulatkan ke bawah? Kalau kita ambil 8 kaleng terus yang 0,4 ngecatnya pakai mana? Kan lebih baik sisa daripada kurang, ya kan? Konsepnya. Jadi kita butuh 9 kaleng. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau salah-salah itu mohon maaf ya. Ini konsepnya kan jelas. Yang penting konsepnya sama, benar. Tentunya nanti silakan diperbaiki lagi, misalkan Pak ada yang hilaf. Oke, saya lanjutkan. Salah satu pencegahan penyebaran COVID-19 adalah dengan menggunakan hand sanitizer. Sebuah box HS dikemas dalam kotak berukuran 3. Jadi ada hand sanitizer dikemas dalam bentuk box gitu kan, biasanya kan panjang seperti tinggi gini kan ya. Nah, ukurannya 3, 3, 12. Kotak-kotak tersebut akan dimasukkan ke dalam kardus. Nah, ada kardus nih ya. Ada kardus besar, bentuknya balok mungkin atau apa, yang ukurannya 30, 24, 24. Jika seorang distributor membeli 2 buah kardus, berapa banyak hand sanitizer yang didapat distributor tersebut? Nah, ini kardusnya seperti ini. Nah, ini kan mau dimasukkan. Jadi isinya, nah, isi itu apa? Isi itu konsepnya adalah volume. Ini banyak kardus, banyak hand sanitizer dalam kardus tersebut. Nah, ini banyak HS 1 kardus. Ya, 1 kardus itu sama dengan volume kardus dibagi volume HS hand sanitizer ya. Apa rumusnya ini? 30 panjang kali lebar kali tinggi. 30 kali 24 kali 24 ini kan. Yang ini 3 kali 3 kali 12. Yang ada 2 ya kan. Ini 10, ini 8 gitu kan ya. Betul enggak ya? 2, 8. Terus itu ya, satuannya sentimeter. 30, 24, 24, 3, 3, 12. Jadi 10, 160 ya. Nah, Mas 3 cm, 3 cm. Oh ya betul ya. Jadi 10 kali 8 kali 2 itu 160 HS. Jadi dalam satu kardus ada 160 hand sanitizer. 3, ya ada 160 hand sanitizer. Padahal ini pembelinya beli dua kardus.
Berarti kalau 2 kardus, berarti hand sanitizer-nya ya ada. Jadi kalau 2 kardus sama dengan 2 kali 160 hand sanitizer atau 320 hand sanitizer. Ini ya, seperti ini. Ini dimasukkan itu kan isi konsepnya adalah volume. Di volume khususnya dibagi volume hand sanitizer. Itu ya Nana ya. Kita lanjutkan lagi. Sebuah balok dengan ukuran panjang, nah ini 15, lebarnya 5, tingginya 12. Jika ABGH dihubungkan, ABGH ini. Jika ABGH dihubungkan, nah, kan, berapakah luas bangun tersebut? Nah, bentuknya apa sih? Bentuknya harus kepanjangan ya. Ini. AB G A ini 15. Lah BG-nya itu yang harus kita cari. BG itu kan B C G F. Ini 5, ini 12. Oh, udah sama apa sih ya? Kita mau cari BG ini ya. Pakai Pitagoras. Di BG kuadrat 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Kuadrat 25 tambah 144 BG kuadrat 169 BG sama dengan akar 169 berapa? 13 ya, ini 13. Jadi kalau itu luasnya berapa? 15 kali 13 luasnya. Berapa 15 kali 13? 195 cm. Itu ya. Lanjutkan lagi. Para akan membuat kerangka sebuah kubus dengan panjang rusuknya 10 cm. Berapakah panjang kawan para untuk membuat kerangka kubus? Lah kubus ya, kubus itu rusuknya sama panjang. Ada berapa rusuknya kubus? Ada 12 buah atau 12 rusuk. Nanti kalau mau membuat kubus dengan rusuknya 10 cm, maka panjang kawat yang dibutuhkan itu 12 kali 10 atau 120 cm. Dada perseginya ya, dada perseginya cm kita ya. 120 cm. Itu ya, itu panjang kawatnya. Lanjut. Bangun di atas tersusun oleh beberapa kubus satuan agar bangun di samping menjadi balok dengan ukuran 644. Ini kalian 6 ya. Ini 6 4 4 kan. Kita berapa kubus satuan lagi yang dibutuhkan biar utuh, maksudnya seperti itu ya. Yang ini yang bawah kita ini butuh berapa ini kita? 1 2 3 4 5 segini itu kita butuh 6. Nah, terus tingkat lagi yang sini 6. Ini 6 lagi, sebelah sini 6 ya kan. Jadi 6 kita butuh 6 kali 4. Nah, jadi kita butuh 24 kubus satuan. Makanya bawah ini ya ini srek, nah ini kan srek. Tuh, saya hapus saja. Kita hapus dulu ya. Perbaiki wes. Ya ini kan kita kan begini srek, nah ini srek ini kan 2. Nah, kan, lah belum enggak ya? Ya pokoknya ini ya tingkat yang kedua ini kan gini kan ya. Nah, ini 6, terus yang sini atas lagi kan kita butuh 6. Terus yang sebelah sini kita butuh 6. Yang ini butuh 12 kan, 6 sini, 6 sini ya kan. Nah, kita butuh 24 ya. Ini kamu bisa membayangkan. Misalkan prisma segi 15. Nah, kita ke prisma. Prisma segi 15 berarti mempunyai rusuk sama bidang berapa banyak gitu ya. Prisma segi 15 berarti N-nya itu 15. Rusuknya prisma itu 3N, kalau bidangnya itu N tambah 2. Jadi 3 kali 15 itu 45 buah, jadi rusuknya ada 45 buah. Sedangkan bidangnya 15 tambah 2 itu
17 buah. Jadi rusuknya 45, bidangnya ada 17. Kita lanjutkan. Jika di gambar di atas adalah jaring-jaring bidang tegak sebuah prisma, ini dindingnya prisma berarti ya, maka alas yang tepat untuk prisma tersebut, nah ini ada tandanya, ini berat sama, ini juga sama. Segi 4 berarti, segi 4 itu kan ada jajaran genjang, ya kan? Ada layang-layang, ada persegi panjang, ada belah ketupat, ada trapesium. Mana? Kalau jajaran genjang kan seperti ini ya. Ini lerek tambah lerek. Ya. Jadi ini sama dengan yang ini sama dengan yang ini. Lah kalau kita jejer kan mungkin berdekatan kan yang dua ini kan. Jadi ini pasti sama. Kalau layang-layang, nah gambarnya gini, konsepnya layang-layang. Yang ini juga sama dengan yang ini sama dengan yang ini ya. Kalau ini kita buka, kok sama dengan yang ini ya. Nah, ini nanti alasnya adalah layang berarti. Kalau persegi kan sama semua, pasti salah. Persegi panjang sama dengan jajaran genjang yang berhadapan-hadapan aja. Ini kan yang berdekatan ini dekat. Lah ketupat sama semua ya. Trapesium maupun ya, gitu ya. Jadi kita layang-layang anak ya. Nih. Pak Soleh akan membentuk rangka sebuah prisma seperti gambar di atas. Panjang kali dibutuhkan Pak Soleh adalah konsepnya berarti kita kawat ya sudah, ini tambah-tambahkan aja semuanya. Berarti 20, ini 20 kan, berarti ini 9, ini 12. Tinggal kita cari DF, karena segitinya siku-siku berarti kita pakai Pitagoras ya. DF kuadrat, 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. 81, 144, 225 ya, jadi DF-nya itu akar 225 atau 15. Ini 15, ini 15. Berarti kawatnya berapa? Nah, 20-nya ada 3. Kali 3 aja ya, tambah 9-nya ada 3 ya. 9-nya ada 2, terus 9-nya ada 2. 12-nya ada 2 kali 2. 15-nya ada 2 ya, jadi 60, 18, 24, 30, 78, 54, lagi 2, 132 cm kawat minimal yang kita butuhkan. Nah, hitung rusuknya aja, kita menggunakan rusuk-rusuk itu sama aja kita menghitung kawat rangkanya. Panjang kawat yang dibuat untuk membuat kerangkanya itu sama aja gitu. Oke ya. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku. Alasnya siku-siku. Jika tinggi prisma 20, maka volume prisma, nah volume prisma itu apa rumusnya? Luas alas kali tinggi ya. Tingginya 20, alasnya segitiga, berarti luas segitiga. Luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2. 20 ya. Nah, sekarang ada prisma siku-siku, alasnya segitiga siku-siku anak-anak, prismanya alas balon segitiga siku-siku dengan panjang sisinya itu 12, 16, 20. Nah, yang mana alas tingginya Pak Safa? Karena dia segitiga siku-siku, maka pasti yang panjang ini itu hipotenusanya atau sisi miringnya. Sisanya pasti alas dan tingginya. Kalau nggak percaya coba aja kamu, misalkan ini hipotenusnya kamu hitung pakai Pitagoras, pasti ini sisi miringnya nanti. Itu ya, jadi tinggal dimasukkan aja 12 kali 16 bagi 2 kali 10 ya. Nah, 12 kali 16 berapa ini? 12 kali 16 itu 192 kali 10 berarti 1920 cm3 volume ya. Tenang ya. Dan saya lanjutkan lagi. Banyak rusuk dan diagonal pada bidang pada limas. Rusuknya limas itu 2N ya. Diagonal bidangnya itu setengah N kali N kurangi 1 kurangi N. Di 15, 17 berarti N-nya
17. Di rusuknya 2 kali 17 itu 34/2. Kalau yang ini setengah kali 17 kali 16 ya, 17 kurang 1 kurangi 17. Coret 17 kali 8 kurangi 17. Ini kan kali 1 anak-anak ya. Kita pakai sifat distributif ya. 8 kurangi 1, 17 kali 7, 119. 2. Ya, kalau bidangnya ada 119, kalau rusuknya ada 34. Lanjut. Jika pada limas di atas TA, TB, TC, TD-nya sama, maka bangun datar TDB adalah bentuknya berarti ini ya. Nah, ini kan ya. Kalau mau dibuat dia segitiga T, B, D. Nah, ini sudah ada. B sama D sama. Terus ini sama enggak? Lah ya enggak tahu, enggak ada ukurannya. Meragukan berarti kan kalau sama semua. Artinya segitiga yang terbentuk adalah segitiga sama kaki. Lanjut ya. Sebuah limas mempunyai alas berbentuk persegi. Keliling alasnya limas adalah 64, sedangkan tingginya adalah 15. Coba kita hitung dulu, kita gambar dulu. Ya. Oke. Ini limasnya. Nah, ini bentuknya persegi. Tapi keliling berarti ini keliling alas, berarti ini adalah keliling persegi. Rumusnya keliling persegi itu 4 kali R ya, rusuk ya, atau S ya biasanya ya, sengaja wes ya. Ini 64, berarti 4R, 64 bagi 4, R ini 1, 16 ya, dulu ya. 16, jadi R-nya 16. Ini 16, 16, ini 16. Sedangkan tingginya ini yang sebelah sini tingginya. Nah, kalau saya kasih huruf T, A, B, C, D, nah tingginya itu yang sebelah sini itu 15. Nah, sedangkan kita butuh las permukaan ya, berarti butuh segitiga ini. Butuh segitiga ini. Nah, kita gambar aja segitiganya di sini. Nah, butuh ini kan ya. Atau saya kasih warna yang lain. Nah, kita butuh segitiga ini yang ke sini kan ya. Nah, sini nih. Nah, kita tarik dari sini. Lah, ternyata sama. Ini ada misalkan ini E, kan itu ada segitiga tinggi T, E, nah ini terus ke sini kan. Nah, ini T, E, yang kebaca ini F, ini F. Nah, kan gini kan, ada segitiga seperti ini. Nah, kamu lihat, kalau kamu gambar lagi tak apa. Nah, sebenarnya ini T, E, F. TE-nya itu tinggi ya. Tingginya berapa? 15. Nah, EF itu kan separuhnya dari 16 berarti kan? 8. Nah, TF-nya berapa? Pakai Pitagoras. Ya, F-nya pakai Pitagoras. Baca ini T, misalkan ya. Berarti T kuadrat sama dengan 15 kuadrat tambah 8 kuadrat. 225 ditambah 64 982, jadi T-nya akar 289 atau T-nya itu 17. Di luas permukaan limasnya, luas permukaan limas kan luas alas ya, ditambah jumlah luas segitiga dinding. Nah, ini 16 kali 16 ditambah ada 4 segitiga sama semua karena alasnya persegi ya. 4 kali luas segitiga dinding, luas segitiga dinding itu alasnya 16, 6 maka tingginya itu 2, ini 256 ditambah 4, alasnya segitiga TAD ini loh ya, segitiga TAB. Nah, itu kan alasnya 16, nah ini 17, nah, dibagi 2. 256 tambah ini hitung sendiri aja berapa itu ya, bisa dicoret ini, jadi 2 kali 16 kali 17 berapa, berapa ditambah 256 ditambah berapa ini nanti hasilnya berapa ya.
Kita hitung sendiri aja ya, sambil belajar. Kita lihat ya. Gambar di atas adalah limas dengan alas persegi panjang. Alasnya persegi panjang. AB-nya 16, BC-nya 12, terus TC-nya 26. Luas segitiga TAJ. Oh, yang tanyakan luas segitiga TAJ ya. Luas segitiga TAJ. Harusnya sama itu. Harusnya ini ada keterangan sama ya. Sama aja. Ini 26. Kan berarti ini juga 26. Nah, alasnya ini Anda tahu. Jadi kita cari alasnya dulu anak-anak. Nah, A, B, C, D ini 16, ini 12. Kita cari AC ya. AC kuadrat itu 16 kuadrat tambah 12 kuadrat. 256 tambah 144 itu 400 ya. Jadi AC-nya itu akar dari 420. AC-nya 20. Nah, tingginya berapa tingginya? Nah, ini kan. Ini berarti kita pakai Pitagoras lagi nih. Ini 10, ini 10. Kita pakai Pitagoras. Baca ini T ya. Berarti T 26 kuadrat sama dengan 10 kuadrat tambah T kuadrat. Ini 676 100 T kuadrat 676 dikurangi 100 sama dengan T kuadrat atau 576 sama dengan T kuadrat. Akar 576 itu 24 ya. Nah, T-nya 24, T-nya segitiga ini ya, sehingga luas segitiga TAC karena bentuknya segitiga ya, jadi alas kali tinggi bagi 2, alasnya 20, tingginya 24 bagi 2, 10 kali 24 atau 240 cm persegi ya. Oke, jadi kita cari dulu. Oke ya, kita lanjutkan. Volume bangun di atas. Oh, volume. Nah, ini gabungan apa ini? Ini gabungan bukan limas ini ya, yang atas ini. Berarti gabungan dari balok sama prisma ya. Prisma segitiga ya. 10, 10. Ini 10, ini 10, ini berarti 10. Nah, ini 10. Tapi volume bangunnya itu volume balok tambah volume prisma. Volume baloknya berapa? 20 kali 10 kali 12. Volume prismanya luas segitiga kali tinggi. Ini berapa ini? 2400. Nah, luas segitiganya. Luas segitiganya ini 810. Nah, ini berapa ini? Kita nggak butuh ini ya. Karena kan alas kali tingginya segitiga ini sebagai alasnya ini kan kita butuh yang sebelah sini nih. Kita butuh yang sebelah sini. 810 ini triple Pitagoras ya, atau kamu bisa menggunakan Pitagoras mencarinya. Kalau 810 di sini tuh 6, nanti ketemu ya alasnya itu berarti 8 kali 6 bagi 2. Tingginya prisma itu ini, jarak antara alas dan tutup itu namanya tinggi ya, itu 20. Itu 2400 ditambah dicoret 4, 24 kali 20. Di 2400 ditambah 480 itu ya, 4480. Jadi hasilnya di 2880 cm kubik karena volumenya. Oke, saya lanjutkan. Bangun di atas adalah gabungan dari kubus dan limas. Yang ditanyakan adalah luas permukaan di atas ya. Jadi ingat ya, luas permukaan berarti bukan luas permukaan, jadi gabungannya bukan luas permukaan kubus tambah luas permukaan balok, bukan luas permukaan kubus tambah luas permukaan limas, tidak. Kenapa? Karena tutupnya limas kan ketutup, jadi tutupnya kubus kan tertutup oleh limas, jadi tidak perlu dihitung. Terus alasnya limas tertutup sama kubus juga tidak perlu dihitung, berarti luas gabungannya. Nah, berarti yang terlihat di kubus ini ada berapa bidang? 36 lagi kan? Tapi 5. Jadi 5 kali luas bidang itu luas persegi ya.
Jadi S kuadrat itu ditambah dindingnya itu berarti 4 kali luas segitiga dindingnya 5. Kenapa ini 5 kok enggak 6? Karena yang satu tertutup ya. 5 kali 10 kuadrat tambah 4 kali segitiga dindingnya, segitiganya 13, ini 10, berarti kita pakai Pitagoras lagi, sini 5, nya berapa? Ya, Pitagoras ya, atau triple Pitagoras kalau yang hafal. Triple Pitagoras 5, terus T, ini 13, pasti ininya 12. 4 kali 10 kali 12 bagi 2. Ini 5 kali 100 ditambah coret 2 kali 10 kali 12, 500 ditambah 240, berarti 740 cm persegi. Ini hasil dari luas permukaannya. Nah, ya ini karena kenapa 5? Karena yang satu tertutup 5 saja, saya hitung. Hitung 5 saja, yaitu dindingnya 4, bawahnya 1 kan 5 ya. Terus sama ini, 4 ini dindingnya 5 sini. Oke, itu aja. Oke, terima kasih anak-anak ya. Tetap semangat belajarnya, disemangati lagi karena kita sudah mau PTS. Dan saya doakan semoga kegiatan PTS besok berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Itu aja dari saya ya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.